Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema Lukas dan Jono. Bacaan terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Lukas dan Jono, dua mahasiswa yang bersahabat. Walau Lukas adalah orang Kristen dan Jono orang ateis. Pada suatu malam mereka keluar untuk mencari hawa segar di sebuah taman. Lukas berkata, betapa indahnya malam ini, di mana langit bertaburan bintang. Ini adalah bukti kebesaran Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan bintang-bintang di langit. Lalu apa kata Jono yang ateis tadi? Dia katakan alam semesta adalah karya yang menakjubkan dari proses alam, dan keindahan langit malam dan bintang-bintangnya adalah hasil dari fenomena fisika yang luar biasa. Kedua pandangan ini mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang asal-usul dan arti dari apa yang mereka saksikan. Bagi orang beriman, langit malam adalah wahyu umum tentang eksistensi dan atribut Sang Pencipta. Sedangkan bagi ateis, itu adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Kedua perspektif ini menunjukkan bagaimana keyakinan seseorang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap pengalaman yang sama. Ternyata Lukas bukan orang pertama yang menghubungkan alam ciptaan dengan Tuhan Allah. Dahulu kala, sebelum Lukas lahir, ternyata Daud telah mengatakan itu. Memandang keagungan alam, maka Daud di Mazmur 19 langsung menghubungkannya dengan Tuhan Allah. Melalui keindahan dan keagungan ciptaan, maka Daud mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bukan itu saja, tapi Daud juga mengungkapkan akan keindahan perjalanan matahari yang menyinari segenap bumi. Dan perkataan lain, Daud mau mengatakan semuanya itu diciptakan dan diatur oleh Tuhan Allah. Dan kata-kata puitis, Daud mengatakan bahwa hari ke hari lain memberitakan bahwa Allah Sang Pencipta. Demikian juga malam kepada malam yang lain. Itu bahasa puitis dari Daud. Kemudian dalam bahasa dogmatis ajaran gereja di sini, kita berbicara tentang wahyu umum. Wahyu umum adalah suatu pengungkapan rahasia Allah dan pekerjaannya atas alam semesta dan atas semua yang dapat kita lihat. Bukan saja ketika kita melihat alam semesta, bulan, bintang, Mars, kita harus mengakui sebagai ciptaan Allah dan memuliakan Allah. Tetapi juga ketika kita melihat pohon-pohon, berbagai tanaman untuk makanan, dan tanaman hias, kita harus mengakui semuanya itu sebagai ciptaan Allah dan memuliakan Allah oleh karenanya. Juga ketika kita melihat berbagai binatang di darat, binatang di laut, atau binatang di udara, kita harus mengakuinya sebagai ciptaan Allah yang mengajak kita untuk memuliakan Tuhan Allah Sang Pencipta. Namun suatu realitas dalam hidup sehari-hari, kita menjumpai orang-orang seperti Jono yang ateis. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada juga yang pendidikan tinggi seperti para ahli biologi, ahli zoologi, ahli astronomi, dan berbagai ahli lain yang berkeyakinan bahwa bumi, alam semesta dengan segala isinya terjadi dengan sendirinya. Mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan Allah. Mereka tidak mengakui akan pekerjaan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Dalam hal ini, kita tidak harus berdebat terus-menerus lingkungan hidup. Kita dapat bersama-sama melaksanakan pemeliharaan alam lingkungan
agar tetap lestari, agar tetap layak dihuni. Di sini kita terpanggil untuk melaksanakan etika lingkungan hidup, walaupun dengan titik tolak keyakinan yang berbeda. Sebagai orang Kristen, kita bertolak dari keyakinan bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan Allah untuk menjaga ciptaan. Ini mencerminkan pandangan stewardship, penata layanan, di mana manusia harus merawat lingkungan sebagai pengelola yang bijaksana dan tujuan untuk kebaikan bersama dan generasi mendatang, mengingat bahwa ciptaan adalah anugerah dari Tuhan Allah yang harus dihargai dan dijaga bersama-sama. Dari perspektif ateis, etika lingkungan hidup mereka didasarkan dari prinsip-prinsip humanistik dan rasionalisme. Ini termasuk kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan semua makhluk hidup, serta keberlanjutan ekosistem. Dari segi tanggung jawab, ada dorongan untuk bertindak demi kepentingan bersama dan masa depan yang berkelanjutan, didorong oleh pemahaman ilmiah dan konsekuensi dari tindakan manusia terhadap lingkungan. Kedua perspektif ini meskipun berbeda dalam dasar keyakinan, keduanya mengakui pentingnya peran manusia dalam menjaga lingkungan. Perbedaan keyakinan diatasi dan dipersatukan dengan tujuan kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi masa kini dan juga keberlangsungan hidup generasi masa yang akan datang. Pemazmur tidak berhenti pada wahyu umum yang menghubungkan alam dengan keindahannya sebagai ciptaan Tuhan. Pemazmur Daud juga berbicara tentang Allah yang dinyatakan secara khusus melalui Taurat. Melalui Taurat Tuhan memperkenalkan dirinya. Melalui Taurat Tuhan memperkenalkan kehendaknya bagi perilaku manusia, khususnya mereka-mereka yang beriman kepadanya. Taurat itu bukan sebagai beban, tetapi menyukakan hati. Taurat memberikan hikmat. Dalam artian umum, Taurat itu adalah firman Allah yang dapat kita temui dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Melalui firman Allah ini kepada kita diperkenalkan Yesus Kristus yang adalah Logos, Sang Firman yang menjadi manusia. Kedatangan Yesus adalah dengan misi penebusan di atas salib, di mana penghukuman dosa manusia dipikulkan kepada Yesus di atas salib, agar manusia yang percaya dan menyambut pengorbanan Yesus tidak lagi harus dihukum, bahkan sebagai gantinya menerima hidup kekal dan diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris-pewaris hidup kekal. Semoga Anda, para pendengar, sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tetaplah setia dan dalami terus firman Tuhan, agar hidup Anda menjadi lebih berkenan dan menyukakan Tuhan. Bagi Anda yang masih belum menyambut Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda lagi. Sekaranglah saatnya. Ketika pintu anugerah masih terbuka, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Anda. Kenali Dia lebih jauh melalui pembacaan firman Tuhan, dan carilah pendeta yang dapat membimbing Anda sampai kepada dibaptis sebagai sebagai pemeteraian, tanda pengikut Yesus dan menjadi orang Kristen. Firman Tuhan dalam bahasa dogmatik disebut sebagai wahyu khusus, di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya dan rencana keselamatan dalam Yesus. Wahyu khusus adalah wahyu utama yang menuntun kepada keselamatan dalam Yesus. Wahyu umum hanya memperkenalkan Tuhan Allah Sang Pencipta dan berhenti pada hal memuliakan Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Wahyu umum berfungsi sebagai jalan masuk pertama untuk memperkenalkan Tuhan Allah Sang Pencipta kepada para ateis. Lanjutannya nanti kita perkenalkan wahyu khusus, yaitu bahwa Tuhan Allah bukan saja Sang Pencipta, tapi juga Sang Penyelamat umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Rawat dan peliharalah keduanya, baik wahyu umum maupun wahyu khusus, sebagai kekayaan iman bagi kita umat Kristen. Lukas, orang Kristen, dan Jono, mewakili kaum ateis, akan terus ada selama hidup di dunia ini. Lukas dan Anda sebagai orang beriman mengemban tugas pelayanan dalam berjalan bersama Jono yang ateis,
Semoga pelayanan bersama untuk kebaikan umat manusia dapat kita laksanakan. Semoga perjalanan bersama tadi juga membuahkan hasil yang lain. Diharapkan terjadi dialog di sana-sini dengan Jono, dan dengan berkat Roh Kudus ada dampak lain, yaitu Jono yang menyambut keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalami dan pelajari terus bekal yang sudah disediakan, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Pencipta dan Penyelamat, terima kasih Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Biarlah makin banyak orang menjadi orang percaya dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Allah Bapa, hamba-Mu dalam kesempatan ini membawakan saudara-saudara pendengar yang sakit dan sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.